aplikasi untuk kenal, dan kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Intan Megawati, di depan saya, dan saya Mirawati Faruk. Sekian dan terima kasih. Wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on. Sifat ini mau wawancara tentang untuk tugas komunikasi internasional bisa ya? Bisa, berdua saja itu. Apa kebetulan temannya belum datang. Oke, nanti bisa. Jadi nanti bisa lah untuk dimulai. Bisa. Berapa Pak? Jam 3. Finding life along the way, melodies we haven't played. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan wawancara kepada Bapak siapa Pak namanya? Pak Subhan Zulardi. Zulardi. Iya, Subhan Zulardi atau bisa dipanggil Subhan. Terima kasih atas kesempatan dari Bapak kepada kami untuk melakukan wawancara. Perkenalkan, nama saya Intan Megawati, saya dari jurusan Teknik Informatika. Iya, ini teman-teman. Saya Lazardi Firdaus, Teknik Informatika. Mirawati Faruk dari Teknik Informatika. Saya Bodo Seko Prasetyo dari Prodi Teknik Informatika. Saya Septiono juga dari Teknik Informatika. Saya Nanda Bagus Maulana dari Teknik Informatika. Jurusan yang Bapak ajarkan sekarang apa? Jurusannya ilmu kesehatan masyarakat. Tapi saya peminatannya keselamatan dan kesehatan kerja. Itu ada hubungannya nggak Pak? Ada korelasinya antara kesehatan masyarakat dan kesehatan kerja. Apa bisa sedikit cerita apa perbedaannya gitu? Kalau untuk perbedaannya banyak, tetapi keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan anak dari kesehatan masyarakat. Itu keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah anak dari kesehatan masyarakat. Jadi induknya adalah kesehatan masyarakat yang di breakdown ada tujuh peminatan. Ada kalau yang di UAD itu ada manajemen rumah sakit, terus kemudian epidemiologi, kemudian kesehatan reproduksi, promosi kesehatan, terus kemudian kesehatan lingkungan, terus kemudian yang terakhir adalah keselamatan kesehatan kerja. Seperti itu. Bagaimana sejarah jurusan itu bisa ada di? Kalau sejarahnya itu karena saya termasuk dosen baru, jadi saya belum begitu mengerti kalau kesehatan masyarakat di UAD itu sendiri. Tapi sepemahaman saya cerita itu yang pertama kali ada di UAD awal mulanya adalah dari UGM. Awal mulanya dari beberapa dosen UGM, kemudian dosen UGM tersebut menginisiasi untuk membentuk kesehatan masyarakat bersama. Dosen yang diminta tolong untuk mengikuti UAD seperti itu. Awal mulanya hanya berupa prodi kesehatan masyarakat, kemudian berubah ke fakultas kesehatan masyarakat. Apakah UAD mampu menyaingi universitas lain dan bagaimana UAD bisa menjadi perjuangan media? Saya pernah dengar cerita itu kalau UAD ini atasannya itu UMY. Itu gimana sih Pak bisa bergabung gitu dalam apa itu namanya Muhammadiyah? Kalau untuk pertanyaan pertama ya bersaing diri Ya. sama kelompok kesehatan. Kenapa kalau bisa mengambil? Ya karena sekarang ini kondisinya lulusan kita memang sudah hampir semuanya bisa negeri, meskipun masih dianggapnya kembali. Maka kita sendiri harus awalnya adalah harusnya dulu untuk kuat jaringan kita itu harus kuat dulu. Misalkan kalian bisa cari kakak kita untuk
ada tugas akhir di sana. Nah, dengan tugas akhir itu kan kalian bisa menunjukkan kemampuan. Setelah itu baru tugas ini baik dulu baik ini, terus kemudian ada penanya apa atasan itu dan lihat performa kalian ternyata lebih baik daripada PTN teman-teman PTN yang lain. Kalian kan bisa direview juga, jadi kalian tetap mampu gitu. Nanti akan linknya akan terus berkembang itu sama dengan di negeri. Yang saya alami seperti itu, tinggal kita itu mau bikin apa seperti itu atau enggak. Kalau enggak mau ya kita akan ketinggal. Kita ada himpunan mahasiswa, kita bukannya himpunan mahasiswa, bukannya di dalamnya adalah orang-orang yang dipilih, tapi itu adalah akar supaya teman-teman yang lain ayo kelas bisa bilang ada nggak seperti itu? Belum tahu. Belum. Tinggal kalian ingin menggunakan atau enggak. Mau dari angkatan kalian silakan, semua itu tidak ada kata terlambat. Yang terlambat itu adalah kalau misalkan kuliah jam 8 terus kalian bisa kerja 9 itu terlambat. Terus kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Kenapa Wadi ada kaitannya dengan Muhammadiyah UAD? Oh, UAD itu ada kaitannya dengan karena saat di situ kan ada beberapa namanya suborganisasi departemen yang melalui kemudian perguruan tinggi itu masuk ke bagian sama usaha pendidikan begitu, usaha pendidikan. Nah kebetulan di Jogja ini jika bakal dari perguruan ini Muhammadiyah itu UAD sebelum jadi perguruan UAD ini kita namanya itu adalah Enggak. IKIP, Institut Perguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah, dan itu jauh sebelum adanya karena kita dulunya masih konsentrasinya adalah pendidikan, otomatis kita masih belum melek di dalamnya ada yang berubah seperti itu. Kemudian lahirlah ini sebagai apa namanya, bukan saingan tapi lebih ke arah partner saling mendukung, dimana tadi itu adalah prioritasnya dulu adalah pendidikan, sedangkan yang menarik adalah ini ke arah dunia. Kan ada fakultas yang pertama di Muhammadiyah di masih baru, kemudian psikologi, hubungan internasional, hukum, semua kan awal mulanya ada di makanya jangan heran kalau misalkan akreditasi yang masih bagus itu berarti adalah kebutuhannya sudah karena sudah lama, karena sudah lebih siap. Jangan yang lain apa sih mengikuti. Harapan Bapak ke depannya untuk UAD khususnya di Fakultas FKM ini seperti apa? Harapan kedepannya lulusan kita bisa lebih dewasa dalam hal apapun, karena saat ini lulusan kita itu masih anak-anak berpikirannya, ya semuanya hanya berdasarkan konsep yang sudah ada, bukan mengembangkan diri apa yang ada di awal. Kita bisa mengembangkan diri lebih kreatif. Itu saja sih harapan saya. Itu tergantung dari dosen-dosennya. Tapi selain dosennya juga penunjangnya mahasiswa sendiri. Seperti kalian ini kan ini sebenarnya kreatif, proses menjadikan kreatif. Tapi kan nantinya apakah kalian mampu di masyarakat itu lebih kreatif lagi atau hanya mengikuti alur saja? Apalagi informatika, tergantung dari kalian sendiri. Kalau misalkan saya bilang tadi ingin membuat jejaring berdasarkan alumni atau enggak, kalau misalkan nggak bikin jejaring ya nanti kalian akan stuck sendiri. Seperti lulus, ya udah lulus saya mau kemana, seperti itu kan. Harapannya kan kalian
kuliah di UAD, lulus, cepat dapat kerja. Nah, cepat dapat kerja ini apakah hanya berdasarkan lowongan kerja saja kah, atau berdasarkan link itu? Enak itu berdasarkan berdasarkan link itu paling enak, karena rekomendasi dari kakak tingkat yang sudah kerja di sini. Ada orang dalam juga gitu ya. Iya, seperti itu, orang lebih mudah. Nah, bukan karena saudara, meskipun keterikatannya sebagai kakak tingkat itu adalah suatu modal awal. Saya dibantu. Dan itu perguruan tinggi negeri kuat sekali. Gimana riwayat Bapak bisa sampai di UAD sini? Oke, riwayat saya dulu. Sebenarnya dulu itu ini awal mulanya saya selesai S2 itu sempat diterima di perkebunan sebagai safety officer, tapi karena ridho orang tua tidak dapat, kemudian carilah dosen. Sempat mengajar di salah satu PTS di Jogja selama 6 bulan. Setelah itu UAD buka lowongan, ya iseng-iseng aja daftar. Alhamdulillah dari iseng-iseng itu masuk aja sih. Dan kenapa saya daftar sini? Ya menurut saya UAD itu PTS yang sudah cukup besar dibandingkan PTS-PTS yang lain. Meskipun di Jogja itu persaingan PTS ketat ya, yang terutama ada tadi MY, terus kemudian ada PTS yang di Jalan Kaliurang, terus kemudian tetangga kita. Itu menurut saya itu sudah benar-benar mampu bersaing di kancah nasional. Kalau internasional masih jauh. Lalu bagaimana riwayat pendidikan Bapak? Untuk riwayat pendidikan saya, kebetulan saya orang Jogja. Saya dulu TK saya di daerah Jogja, di belakang Lambermo, kota Lambermo, namanya TK Kelas Wisata. Kemudian SD saya di dekat-dekat situ juga, itu SD Catur Tunggal 4, terus kemudian SMP pindah ke kota, SMP 15, kemudian SMA saya SMA salah satu SMA tidak favorit dan terkenal akan tahun-tahunnya, SMA Piri 1 Jogja. Kemudian S1 saya, alhamdulillah saya nggak sengaja bisa masuk ke Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian setelah selesai S1, saya lanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada. Juga nggak sengaja, iseng-iseng aja daftar. Ya, lalu prestasi Bapak dari pertama pendidikan itu apa saja yang Bapak? Alhamdulillah tidak pernah berprestasi. Kalau misalkan ranking paling bawah saya sering. Sebenarnya itu aja, karena tidak ada prestasi yang saya banggakan. Terima kasih Pak. Bagaimana Bapak mensiasati kelakuan dan tingkah laku mahasiswa yang ada di UAD ini? Cara mensiasatinya, kita sehambur mungkin, seramah mungkin dengan mahasiswa, karena keramahan itu akan disukai mahasiswa dibandingkan dengan menjadi dosen yang galak. Dosen yang ramah tentu saja enak kan, dibandingkan dosen yang galak, bukan tegas tapi galak. Tentu saja deh, karena prinsip saya ketika saya ramah dengan kalian, insya Allah kalian akan membalas juga seperti itu. Jadi ketika saya misalkan membentak kalian atau menyuruh dengan itu, pasti kalian akan ada sakit hati di dalam. Iya Pak ya. Seperti itu. Benar? Benar. Yang kecuali kalau misalkan kalian merasa Bapak tuh ketawa-ketawa sendiri, Bapak gila ya. Itu tidak seperti itu. Karena bagi saya senyum itu adalah ibadah. Kalau misalkan saya mungkin saat ini kita belum kenal terlalu jauh, tapi ketika saya akan melakukan terus kemudian kalian senyum pada saya insya Allah akan melakukan. Kecuali kalau misalkan saya lagi buru-buru, saya nggak akan melihat kemanapun,
samping kiri kanan itu saya bodoh amat karena saya lagi buru-buru itu saja sih. Insya Allah kalau misalkan kalian negur saya, Pak, halo, hai, gimana? Saya pasti begitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa itu yang ibaratnya mahasiswa semester akhir. Kebetulan saya pengujinya, saya akan memberikan support penuh. Kapan kamu lulus? Kapan udah sampai mana? Itu akan saya tanyakan terus sampai kalian sendiri bosan dan kalian sendiri malu di kampus karena itu sebagai cambukan bukan dengan kemudian dengan galak gitu, lalu enggak, kapan kamu lulus? Udah sampai mana? Kalau misalkan sampai sini terus kapan sampai sananya, tapi dengan bahasa yang lebih mudah, setuju seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan Bapak sudah meluangkan waktu kepada kami wawancara ini. Jika ada salah kata atau ucapan yang kami lontarkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.